Selamat siang Ibu, apa kabar? Sehat. Pangesunipun, saya. Anak kami Anis datang di menghadap rumah Tuhan. Dijelaskan dengan nama Yohanes. Amin. Ini kantong ini kosong, Ya. tapi kami isi dengan keluhan masyarakat adat dan masyarakat akar rumput ada di dalam sini. Terima kasih. Terima kasih, Yondo. Terima kasih. Woi, Bapak dia anak luar biasa. Terima kasih. Bapak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga selalu sehat dan diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke kawan, hari ini aku mau ngomong sedikit tentang nama baru yang didapat oleh Wan Anies. Ya, Wan Anies ini punya nama baru kawan-kawan. Namanya sekarang adalah Yohanes Anies Baswedan. Nama yang bagus toh. Nama itu diberikan saat Anies safari politik ke Bumi Cendrawasih, Papua. Anies mendapatkan nama Yohanes di rumah doa Alfa Omega. Menanggapi nama baruan Anies tersebut, Wakil Sekjen PA 212 si Ba Mukmin mengaku no problem dan tidak masalah katanya, selagi tidak melakukan dengan ritual apapun dan Anies tidak meyakini agama Kristen. Kadrun. Coba kalau yang dapat nama gini Jokowi atau Ganjar gitu, pasti tanggapannya 180 derajat beda toh. Tapi ya oke lah, gitu memang kadrun. Oke, beda Ba Mukmin, beda Ferdinand Hutahayan. Ferdinand wanti-wanti politik identitas yang akan menguat jelang 2024. Ferdinand mengatakan Yohanes Anies akan menunggangi segala isu untuk mendulang suara di Pilpres 2024 nanti. Apa yang dilakukan Yohanes Anies sebenarnya tidaklah mengejutkan, mengingat betapa oportunisnya Anies dan ambisi Nasdem untuk memenangkan Pilpres dan Pileg di 2024. Semua kita tahu siapa Anies, semua kita tahu siapa yang di belakang Anies, semua kita tahu proses terpilihnya Anies jadi gubernur DKI Jakarta di atas ayat dan mayat. Di atas terbelahnya warga DKI, mereka menggunakan sentimen politik identitas yang memang lawan politiknya saat itu adalah seorang Kristen Cina. Jadi citranya Anies sebagai bapak politik identitas itu sudah menempel, melekat seperti kulit. Jadi misi yang dilakukan Anies bersama Partai Nasdem sekarang ini adalah bersih-bersih. Kerja keras untuk melepas identitas itu dari diri Anies dan mengganti dengan thumbnail baru, mati-matian berusaha mencitrakan Anies itu sebagai sosok yang toleran, yang humble, pluralis, yang keren-keren lah, yang sebenarnya tidak begitu juga Anies itu. Tapi itu hanya gimmick saja kawan, hanya strategi politik yang sudah disiapkan sebagai skenario. Aktornya mah tinggal memerankan apa yang diskenariokan dan arahan sutradaranya bagaimana. Iya, kalau saja rakyat di Indonesia yang masih belum kehilangan kapasitasnya untuk berpikir waras, tidak menentang politik identitas, tidak melawan politik identitas, maka orang ini, Anies ini, tidak akan sibuk-sibuk dengan membangun citra-citra kayak ginian. Tapi begini kawan,
Seseorang yang dicitrakan berbeda dengan jati dirinya akan hidup dalam kepalsuan. Dan kepalsuan itu akan diketahui dengan berjalannya waktu. Waktu yang akan memberi jawab atas dua hal berbeda yang ada pada diri satu orang tersebut. Ahok mengatakan, untuk mengetahui kualitas seseorang, beri dia kekuasaan. Nah, Anies ini pernah diberi mandat kekuasaan jadi gubernur oleh warga Jakarta. Berkuasalah Anies ini selama 5 tahun. Selama 5 tahun itu tidak hanya orang Jakarta tapi rakyat Indonesia melihat dan mengetahui perbedaan antara citranya Anies dan jati dirinya Anies. Pidatonya Anies soal banjir, soal kemacetan, dan soal problematika yang ada di Jakarta itu hanya bualan saja. Untuk mencitrakan dirinya sebagai ahlinya, mencitrakan dirinya sebagai solusi atas masalah-masalah utama Jakarta. Setelah terpilih, ya semua tahu jati dirinya Anies sesungguhnya adalah ya hanya selevel kreator tugu sepatu, monumen bambu getah-getih. Dan yang paling fenomenal adalah ya pengecetan genteng. Sementara citra dirinya sebagai seorang yang kualitas nomor 1 terbantahkan dengan banjir yang menggila, kemacetan yang semakin parah, rumah DP 0% dan OKOC yang gagal total. Jadi seperti apapun hebatnya film dokumenter tentang Anies itu dibuat, meskipun seandainya ini ya, filmnya itu sehebat film Hollywood dan disutradarai oleh Steven Spielberg sekalipun, orang tidak percaya. Seperti apapun timnya Anies mencoba untuk membuat citra Anies yang baru, rakyat Indonesia udah tahu. Rakyat Indonesia bukan keledai yang akan terperosok di lubang warga DKI dulu terperosok. Cukup Jakarta saja, jangan Indonesia. Rakyat Indonesia tidak akan kena prank karena tidak percaya orang ngibul. Rakyat Indonesia udah nonton langsung film Yohanes Anies selama 5 tahun mimpin Jakarta, udah hafal rakyat Indonesia, udah khatam, udah tahu. Dan itu adalah bekal sebagai acuan bagaimana nanti di 2024 itu menentukan pilihan atas pemimpin kita. Kan begitu kawan-kawan. Betul toh? Oke kawan. Jaga kesehatan akal dan pikiran kita tetap waras, karena dengan akal dan pikiran kita yang tetap waras, Indonesia tetap terjaga dan insya Allah Indonesia tetap ada. Terima kasih sudah nonton video saya ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.